Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan juga siap untuk belajar hal baru yang seru. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi mengenal hewan di sekitar kita. Hewan merupakan makhluk hidup yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menemukannya di rumah, di sungai, di kebun, bahkan di laut. Kita bisa menemukannya. Materi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Part 1, kita akan membahas tentang hewan invertebrata. Dan kemudian part 2, nanti kita akan membahas tentang hewan vertebrata. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus terlebih dahulu kepada hewan invertebrata. Yuk, kita simak sama-sama. Teman-teman, berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang pada hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada hewan invertebrata, yang mana hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan yang kedua yaitu ada hewan vertebrata, yang mana hewan ini memiliki tulang belakang. Nah, pada hewan invertebrata ini memiliki banyak sekali jumlahnya dibandingkan dengan hewan vertebrata. Walaupun tubuhnya sederhana, tapi peran hewan invertebrata ini sangat besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal dan memahami hewan-hewan tersebut. Sebenarnya apa sih hewan invertebrata itu? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Umumnya, hewan invertebrata ini memiliki tubuh yang lunak, walaupun ada juga yang memiliki rangka luar untuk pelindung tubuhnya. Hewan invertebrata ini hidup di berbagai tempat, ada di air tawar, air laut, di darat, bahkan ada yang hidup sebagai parasit di tubuh makhluk lainnya. Walaupun sebagian ukurannya kecil, tapi keberadaan hewan invertebrata ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Sekarang kita bahas ciri-ciri umum pada hewan invertebrata. Apa aja sih cirinya? Nah, ciri yang pertama yaitu sudah pasti hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Nah, inilah yang menjadi ciri utama yang bisa membedakan antara hewan invertebrata dengan hewan vertebrata. Kemudian ciri yang kedua yaitu struktur tubuhnya bervariasi dari yang sederhana hingga cukup kompleks. Kemudian ciri yang ketiga yaitu umumnya bertubuh lunak, namun sebagian hewan memiliki eksoskeleton atau rangka luar seperti serangga dan kepiting. Ciri yang keempat, sebagian besar memiliki sistem peredaran darah terbuka, artinya darah tidak selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Dan yang terakhir, yaitu hewan invertebrata dapat hidup di berbagai habitat. Sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis hewan invertebrata, yang mana di sini kita lihat ada hewan berpori, berongga, cacing, lunak, kaki beruas, bahkan berkulit duri. Nah, nanti kita akan bahas satu persatunya. Yang pertama, ada hewan porifera, yang mana hewan porifera adalah hewan yang tubuhnya berpori-pori dan hidup di perairan. Porifera tidak memiliki jaringan sejati, sehingga tubuhnya sangat sederhana. Cara makan porifera yaitu adalah dengan menyaring makanan dari air yang disebut dengan filter feeder. Nah, contoh hewannya yaitu seperti spons laut. Di sini juga ada peranan porifera bagi manusia, antara lain yang pertama yaitu bisa dijadikan sebagai bahan spons mandi dan juga sebagai penyaring alami di laut. Di sini juga ada jenis-jenis hewan porifera. Kita lihat di sini. Yang kedua yaitu ada Solenterata atau hewan berongga. Solenterata merupakan hewan yang memiliki rongga tubuh.
ciri khas Coelenterata yaitu adanya sel penyengat yang digunakan untuk melindungi diri dan menangkap mangsa. Bentuk tubuhnya yaitu simetris radial, artinya jika dibelah dari berbagai arah hasilnya akan tetap sama. Contoh Coelenterata yaitu ada ubur-ubur, hidra, dan anemon laut. Peran Coelenterata sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, di sini kita bisa lihat ada jenis-jenis Coelenterata. Kemudian ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes merupakan cacing pipih yang tubuhnya tipis dan rata. Cacing ini tidak memiliki rongga tubuh sejati. Sebagian besar hidup sebagai parasit, sehingga dapat merugikan hewan dan juga manusia. Contohnya adalah cacing pita dan juga cacing hati. Karena bersifat parasit, kelompok ini perlu kita waspadai karena dapat menyebabkan penyakit. Nah, bisa kita lihat di sini ada jenis-jenis dari Platyhelminthes. Kemudian yang keempat yaitu ada Nemathelminthes atau cacing giling. Nemathelminthes memiliki tubuh silindris atau giling. Cacing ini tidak bersegmen dan ada yang hidup bebas. Namun, ada juga yang hidup sebagai parasit. Contoh Nemathelminthes adalah cacing gelang. Perannya ada yang menguntungkan sebagai pengurai tanah, namun ada juga yang merugikan karena menyebabkan penyakit. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada jenis-jenis dari hewan Nemathelminthes. Yang kelima yaitu Annelida atau cacing bersegmen. Annelida adalah cacing yang tubuhnya bersegmen. Berbeda dengan cacing sebelumnya, Annelida sudah memiliki peredaran darah tertutup. Contohnya adalah cacing tanah dan lintah. Cacing tanah sangat bermanfaat karena dapat menyuburkan tanah dan membantu proses penguraian bahan organik. Di sini juga dapat teman-teman lihat ada contoh-contoh dari hewan Annelida. Yang keenam yaitu ada Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Mollusca memiliki tubuh yang lunak dan sebagian dilindungi oleh cangkang. Contohnya seperti siput, kerang, dan cumi-cumi. Hewan Mollusca banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan dan juga bahan perhiasan. Nah, di sini ada banyak sekali jenis-jenis hewan Mollusca. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya yaitu Arthropoda. Arthropoda merupakan kelompok invertebrata terbesar. Ciri utamanya adalah tubuh bersegmen, kaki berbuku-buku, dan memiliki rangka luar. Kelompok Arthropoda meliputi Insecta, Aracinda, Crustacea, dan Myriapoda. Peran Arthropoda sangat beragam. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada jenis-jenis hewan dari Arthropoda. Ada banyak sekali. Dan yang terakhir yaitu ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Echinodermata hidup di laut dan memiliki kulit berduri. Contohnya adalah bintang laut dan bulu babi. Hewan ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ini adalah jenis-jenis dari hewan Echinodermata. Teman-teman, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa hewan invertebrata sangat beragam dan memiliki peran penting bagi kehidupan. Walaupun
tidak memiliki tulang belakang, hewan ini berfungsi sebagai pengurai, sumber makanan, penyerbuk, dan bagian penting dari rantai makanan. Nah, pada video pembelajaran part 2, nanti kita akan melanjutkan pembahasan tentang hewan vertebrata. Terima kasih sudah belajar bersama, tetap semangat, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!